Baik, shalom dan selamat pagi buat anak didik Mister. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mister berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita bersyukur kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh belajar. Nah, hari ini tema pelajaran kita itu Allah memeliharaku dan semua anak. Nah, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa Allah itu memelihara setiap ciptaannya, memelihara setiap umatnya, yaitu manusia. Jadi tidak dibiarkan begitu saja berjalan sendiri. Nah, kata pemeliharaan berasal dari bahasa Latin providentia atau dalam bahasa Inggris provide, yang berarti menyediakan, melengkapi, melindungi dan memelihara. Nah, pemeliharaan Allah atau providensia artinya tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya serta keteraturan alam dengan segala tatanan demi menggenapi rencana Allah. Jadi intinya, pemeliharaan Allah adalah kuasa Allah yang hadir dalam segala keadaan. Allah hadir dalam kondisi baik atau buruk, sehat atau sakit, susah atau senang, untung atau malang untuk menyertai hidup kita. Jadi ada beberapa cara Allah memelihara hidup manusia. Nah, yang pertama yaitu cara Allah memelihara kehidupan jasmani kita. Kemudian memelihara kehidupan rohani kita. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pemeliharaan secara jasmani. Nah, perlu anak didik Mister pahami bahwa Allah memberikan tubuh yang sehat sehingga manusia bisa bekerja, memberikan makanan dan minuman yang membuat manusia bertahan hidup. Kemudian Allah memberikan tempat tinggal bagi kita. Nah, inilah bentuk-bentuk pemeliharaan Allah secara jasmani bagi kita. Selanjutnya, pemeliharaan Allah secara rohani. Apakah itu? Nah, dapat dibuktikan yaitu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai firman Tuhan melalui Roh Kudus. Kemudian memberikan kekuatan ketika menghadapi pergumulan atau masalah hidup. Kemudian meneguhkan iman atau kepercayaan kita ketika hampir putus asa. Kemudian memberikan penghiburan saat bersedih. Nah, inilah beberapa pemeliharaan Allah secara rohani. Nah, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, dari sini kita belajar bahwa dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tuhan Yesus hendak memberikan alasan mengapa manusia tidak perlu khawatir. Nah, yang pertama itu karena kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Kemudian kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan apapun. Yang kedua, kekhawatiran merupakan bukti kita tidak beriman. Kekhawatiran juga hanya akan menambah kesusahan atau masalah. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena juga di dalam Alkitab ada tertulis 365 kali supaya kita tidak khawatir. Nah, jadi tiap hari itu kita tidak boleh khawatir. Nah, setiap orang percaya diingatkan melalui teks ini untuk tidak perlu khawatir akan hari esok. Nah, ayat 34 tadi menegaskan atau menjelaskan bahwa hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dengan demikian, setiap orang percaya harus mau menjalani hidup dengan beriman teguh kepada Allah dan mengakui kemahakuasaan Allah yang memeliharaannya. Tuhan akan memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Nah, juga burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Allah. Demikian juga hidup orang percaya pasti akan dipelihara juga. Karena jaminan pemeliharaan Allah diberikan kepada setiap orang yang taat dan mengasihi Allah. Jadi jangan takut bahwa Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita, kehidupan umatnya. Bayangkan burung pipit aja dan bunga bakung aja dipelihara oleh Allah, apalagi kita sebagai ciptaan yang mulia. Nah, untuk itu terima kasih buat anak didik Mister. Semoga tetap semangat dan rajin belajar terus. Nah, Mister akan berikan nanti tugasnya di WA grupnya. Shalom.